peletakan batu pertama pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil, Pak Gubernur. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Saya tidak tahu apakah ini memang harus melalui Pak Anies dan kawan-kawan. A few years later. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Saya harus meluruskan umat sedharma Bapak Ibu sekalian, tempat ini tidak akan pernah terjadi tanpa Gemasadana saya Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Lara Setiadinda Pramaswari, dalam Jurnal KBA. Pengamat komunikasi politik dan Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media UIN Jakarta menyayangkan tidak diundangnya Anies Baswedan pada peresmian tempat ibadah atau kuil Hindu Murugan di Kalideres, Jakarta Barat. Pengamat komunikasi politik dan Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media atau P2KM UIN Jakarta, Dr. Deden Maulid Derajat, menilai bahwa tidak diundangnya Anies Baswedan pada peresmian tempat ibadah atau kuil Hindu Tamil Murugan di Kalideres, Jakarta Barat adalah sebuah ironi. Apalagi sejak awal mantan Gubernur Jakarta dan juga Capres di Pilpres 2024 ini sangat berperan dalam pendirian rumah ibadah yang merupakan kuil Tamil terbesar di Indonesia itu. Menurutnya kepada KBA News kemarin, masyarakat seharusnya mengenal sejarah. Seharusnya pejabat yang punya peran pada pendirian rumah ibadah itu semuanya diundang. Perkara mereka mau datang atau tidak itu urusan mereka. Namun etikanya memang harus diundang, apalagi seperti Anies Baswedan yang punya jasa besar memberikan izin dan membantu pembangunannya semasa dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami tidak punya kata-kata ketika hari ini di tempat ini bisa terjadi satu ritual suci peletakan batu pertama pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil, Pak Gubernur. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Kita semua tadi mendengar sambutan dari Bapak Kobalen yang menceritakan proses. Disampaikan tadi 60 tahun lebih penantian masyarakat Hindu, khususnya keturunan Tamil, untuk bisa memiliki rumah ibadah. Kehadirannya di tanah air sudah ratusan tahun, dan di Jakarta menunggu lebih dari 60 tahun. Dan hari ini penantian itu mendapatkan akhirnya. Hari ini babak baru dimulai. Kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Deden menegaskan bahwa jika ada pihak yang tidak diundang karena pernah bersaing dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, maka itu jelas tindakan yang tidak baik. Apalagi tidak hanya Pilpres saja, persaingan di Pilkada 2024 juga sudah selesai. Prabowo pun sudah dilantik menjadi presiden. Sebentar lagi juga dilantik gubernur baru untuk Jakarta. Jadi menurutnya tidak usah persaingan terus dibawa-bawa, layaknya sebuah peperangan politik. Menurut Deden, semua tahu bahwa hubungan Prabowo dan
Anies baik-baik saja. Anies bahkan datang sewaktu pelantikan Prabowo sebagai presiden. Dia mengucapkan selamat. Prabowo berbincang akrab dan menepuk-nepuk pundak Anies sembari saling tersenyum. Ini artinya persaingan sudah usai, hubungan kembali normal. Ingat, tidak ada yang abadi dalam politik. Hari ini bersaing, besok lusa bisa bersahabat. Melihat kenyataan itu, Deden meyakini bahwa justru jika ada bawahan dari pemerintahan Prabowo yang kini belum legawa dan masih menganggap ada persaingan serius antara Anies dan Prabowo, maka mereka sebenarnya yang bermasalah. Mereka lupa bahwa menjalin komunikasi dengan masyarakat, terlebih dengan pemeluk agama, memiliki tujuan besar untuk secara bersama-sama menjaga harmoni kehidupan kebangsaan dan masyarakat. Karena itu, Deden melihat bahwa kasus tidak diundangnya Anies dalam peresmian kuil Murugan adalah sebuah ironi. Ini mengingat bahwa tujuan komunikasi politik adalah membangun kebaikan bersama dan tujuan besarnya adalah mencapai kesejahteraan bersama seperti cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Demikian laporan jurnal KBA kali ini. Saya Laras Setideno Perswari dan segenap kru KBA News undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.